فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الإمام Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsu tasi'u wa samanun, hadis yang ke-89. An Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaih. Rasulullah SAW itu selalu, walaupun ini karena kemudian berjumpa dengan fi'il madhi, tapi para ulama mengatakan polanya menunjukkan dia itu selalu. Walaupun bukan, tidak harus dia itu dengan fi'il mudhari, tapi boleh jadi dengan fi'il madhi pun dia memberikan makna istimrar. Rasulullah itu selalu apabila beliau sholat, yaitu di dalam sujudnya, maksudnya beliau itu merenggangkan kedua tangan beliau, maksudnya adalah tidak bersentuhan dengan apa? Dengan tangan, dengan pinggangnya, yaitu istilahnya apa ini? Sikunya tidak menyentuh pinggang, tapi dibentangkan sampai nampak putihnya kedua ketiak beliau. Ini tidak diharuskan kita untuk menampakkan ketiak kita, tapi karena kebetulan Rasulullah seringnya memakai apa? Baju yang longgar, yaitu pakai rida, maka tampak itu. Maka yang diinginkan dari kita bukan cara yang jumud, bukan dengan cara dohiriyah yang berlebihan, yaitu kita harus menampakkan ketiak, bukan itu, tapi adalah kita renggangkan. Nah, kebetulan kalau bajunya longgar boleh jadi ketiak itu nampak. Ini maksudnya. Ayo. Makanya dalam lafaz yang lain kata Aisyah kalau tidak salah, hadisnya sahih, ana lupa Aisyah atau siapa, sampai seandainya ada kambing kecil melewati tangan beliau, ini saya mampu itu, yaitu lewat di bawah tangan beliau. Baik. Qal al-ma'na al-ijmali kanat sholatun Nabi SAW sholata raghbatin wa nasyata. Sholatnya Nabi SAW itu adalah sholat yang penuh minat. Memang sholatnya itu penuh kerinduan dan kecintaan pada Allah, wa nasyat, dan semangat. Bukan sholat orang yang malas-malas, bukan sholat orang yang diancam nanti dapat saman kalau nggak sholat, nah, bukan itu. Wa kana yu'ta, kalau di sini yu'ta, tapi mungkin yang rajih dalam riwayat yang lain pakai titik 2 ya, yu'ti. Wa kana yu'ti kulla udwin haqqah. Rasulullah SAW itu memberikan pada setiap anggota badan itu haknya, betul-betul serius untuk setiap anggota badan. Tidak seperti orang yang malas-malasan sujud-sujud, tapi apa? Hanya dahinya saja, hidungnya tidak. Terkadang begitu. Ada yang sujud dengan tangannya, tetapi tangannya tidak serius, tapi sekedar apa? Sekedar nempel saja. Ada yang sujud dengan apa? Dengan lututnya, sementara ujung-ujung jari kaki tidak menempel. Seperti itu adalah apa? Tidak serius namanya. Tidak memberikan haknya sesuai dengan, tidak memberikan masing-masing anggota badan haknya. Qal minal ibadah, yaitu di dalam peribadatan. Walihada kana idza sajada farraja baina yadayhi. Karena itulah Rasulullah SAW kalau beliau sujud, beliau itu merenggangkan di antara kedua tangan beliau. Wa min syiddati tafrij bainihima bainahuma, dan dikarenakan kerasnya perenggangan yang beliau lakukan di antara kedua tangan beliau, yadharu bayadu ibtaih, nampaklah putihnya kedua ketiak beliau. Kullu dzalika unwanun nasyati fi shalah, itu semua adalah alamat, unwan alamat yaitu tanda semangatnya Rasulullah di dalam sholat. Waraghbati fil ibadah, alamat kecintaan beliau, alamat minat beliau di dalam ibadah. Wa tabaudan an hayatil kaslan, dan untuk menjauh dari gaya orang yang pemalas. Gaya atau keadaan. Kaslan orang yang kasil, yaitu pemalas atau sangat malas ya, wazan fa'lan. Alladzi yadummu ba'da a'dha'ihi ila ba'd, yang si pemalas ini dia menggabungkan sebagian anggota badannya kepada sebagian yang lain, menempel ke perutnya tanpa udzur dan sebagainya. Fayuzilu an ba'dhiha ana al ibadah,
sehingga dia menghilangkan dari sebagian anggota badan itu penatnya ibadah. Padahal ibadah dengan penat ini ada pahalanya walaupun kita tidak niat itu. Tapi kalau ibadah serius seperti Rasul memang penat. Nah, orang ini malas, enggak pengen gitu. Maka jelas ibadahnya itu nilainya jadi sangat berkurang. Ma yu'khadhu minal hadis al-ula fihi dalilun ala istihbabi hadhil hay'ati fi sujud. Di dalamnya ada dalil tentang mustahabnya gaya yang semacam ini di dalam sujud. Wahia, maksudnya apa ini yang mustahab? Muba'adatu udwaihi an janibah an jambai, yaitu saling berjauhannya kedua anggota badan beliau. Anak salah baca? Adudaihi, bukan udud, tapi adud, yaitu apa? Lengan atas. Kedua lengan atas beliau dari sisi kanan kiri beliau itu, dari pinggang beliau itu. Ini kalau sisi kita artikan pinggang, tapi pendekatan saja. Wa qad takhassasa dzalika fi sujudi bima akhrajahu Muslim. Ini khusus di dalam sujud berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadisil Bara, dari hadis Al-Bara yarfa'uh, yaitu mengangkat kepada Rasulullah SAW hadis ini, wa huwa idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaik. Rasulullah bersabda, kalau engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu yaitu ke bumi dan angkat kedua sikumu. Jadi hadis yang umum dalam hadis Abdullah bin Buhainah, di sini Abdullah bin Malik bin Buhainah sering dinisbatkan kepada kakeknya. Ini kan lafadznya umum kalau sholat. Nggak tahu sholat dalam kondisi yang mana. Ini dikhususkan dengan hadis Al-Bara, yaitu dalam kondisi sujud. Wa huwa fi hadisil babi mutlaq. Dalam hadis bab tadi, hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah, dia mutlak dalam sholat. Walakinnahu fi hadzal hadis muqayyad. Tetapi di dalam hadis ini, yaitu hadis Muslim, hadis siapa tadi? Al-Bara, dia itu muqayyad, yaitu diikat dengan apa? Dalam sujud. Fayuhmalul mutlaqu alal muqayyad. Maka hadis yang masih mutlak tadi dibawa kepada hadis yang sudah terikat. Fayuhtassu at-tafrij bihalis sujud. Sehingga merenggangkan kedua tangan itu khusus di dalam sujud. Tayyib. Tetapi ini adalah ketika apa? Ketika kita sholat sendirian atau ketika kita sholat sebagai imam. Adapun kalau sebagai makmum hendaknya apa? Kita menjalankan hadis at-tarafuq, yaitu saling berlunak-lunak. Karena apa? Muslimin di samping-samping kita, kalau lengan kita terlalu keluar apa, terlalu menyebabkan apa, nanti siku kita boleh jadi mengenai wajah dia, mengenai telinga dia, kasihan. Maka kita saling apa, disesuaikan, tidak harus betul-betul membentang yang luas. Kenapa? Iya, toleransi, teman. Tasamuh. Iya, toleransi. Nah, ini toleransi yang betul. Ayo, saling memaafkan dekat-dekat saja. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Soal untuk anak-anak